Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ghuraba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap malam Jumat kita senantiasa mengikuti kajian-kajian Islami yang pada malam hari ini insyaallah disampaikan oleh Al-Ustaz Nurkhalis Al-Asif. Beliau sudah ada di tengah kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelum kita mendengarkan kajian fikih ya Ustaz, mari kita sejenak untuk membaca surat Al-Fatihah sebagai pembuka dan juga membaca Al-Fatihah untuk para donatur Masjid Al-Ghuraba di lingkungan RW 01 dan sekitarnya. Ala akhirnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya Al-Fatihah kedua mari kita bacakan untuk para donatur Masjid Al-Ghuraba yang sampai saat ini sudah terlihat mendekati sempurna. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah nanti para donatur senantiasa dilipat gandakan rezekinya di masa-masa yang akan datang. Allahumma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita ikuti dengan hikmat pengajian atau kajian fikih yang disampaikan oleh Ustaz Nurkhalis Al-Asif. Untuk itu kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wa 'ala jami'il ma'ani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi para jamaah dan seluruh jajaran kepengurusan struktural DKM Masjid Al-Ghuraba yang saya hormati, semoga malam ini kita masih tetap bahagia insyaallah.
kita masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ini kita akan mendiskusikan perkara yang berhubungan dengan waris dan ahli waris. Lihat di surah An-Nisa ayat 7 dan selanjutnya. Sebagai mukadimah kita akan membacakan surah An-Nisa ayat 7 dan selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisai nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Al-ayat. Para jamaah sekalian, dalam mafhum hadis di akhir zaman nanti, maksudnya sekarang, ilmu yang cepat hilang itu adalah yang berhubungan dengan waris. Orang meninggal dunia memiliki harta peninggalan tapi tidak tersentuh secara maksimal hal-hal yang berhubungan dengan waris mewaris atau tilka dalam ilmu waris. Padahal ini erat sekali dengan hubungan sosial dan erat sekali dengan kedamaian dan persengketaan antara para ahli waris yang ditinggalkan harta tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hal-hal yang berhubungan dengan harta warisan karena bisa krusial, bisa menyebabkan pertumpahan darah gara-gara harta. Diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam undang-undang syariatnya, lirijali nasibun ai li auladi wal aqraba'i dukuli saghira sigaran aw kibaran haqqun mimma tarakal walidani wal aqrabun al-mutawarrisuna minhum walinisai mimma tarakal walidani wal aqrabuna ay mutawaffuna mimma qala minhu aw mimma ay mimma taraku al-qasr wa ata bihadil jumlah ditahqiqi anna kulli minal fariqaini haqqan. Bagi laki-laki, untuk anak laki-laki nasibun ada bagian. Maksudnya untuk anak laki-laki dan kerabat yang laki-laki segera atau kibar, baik yang masih kecil ataupun yang sudah
dewasa, haqqun itu ada bagian waris. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal aqrabun dan juga oleh kerabat. Al mutawarithuna itu maksudnya yang menjadi ahli waris, yang diwariskan dari wali nisai, dan bagi anak-anak perempuan nasibun juga ada bagian mimma tarakal walidani wal aqrabun, terhadap harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau oleh kerabatnya. Al-mutawaffuna maksudnya orang tua dan kerabat yang wafat. Mimma qala minhu, dari harta itu sedikit yang ditinggalkan atau banyak. Dan telah datang kesimpulan ini, telah digunakan kesimpulan ini ditahqiq untuk menegaskan annalikulli minal fariqaini haqqan, bahwa dari setiap dua kelompok tadi, laki-laki dan perempuan, itu ada hak. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, pembagian harta waris ini, kalau orang wafat meninggalkan harta, itu wajib dibagi berdasarkan ilmu faraid, bukan berdasarkan persepsi nalar semata. Karena ini menyangkut keselamatan orang yang meninggalkan harta tersebut yang sudah wafat. Kalau pembagian harta waris ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian di sini disebutkan nasibah mafruḍah, bagian yang sudah ditentukan. Ai ahli nasibah muqaddar maqtu'an bitaslimi ilaihi, bagian yang sudah ditentukan yang terputus bitaslimi, dengan menyerahkan warisan tersebut kepada mereka. Fal warithu, maka waris itu lau arada, seandainya ditolak atau dipalingkan an-nasibi tentang terhadap bagian tersebut, lam yasqut haqqahu bil mi'rab, maka tidak akan jatuh haknya dengan sebab ditentang. Kan ceritanya gini Pak, di zaman dahulu itu, di zaman Rasulullah SAW, zaman jahiliyah, kalau orang meninggal dunia, kemudian yang meninggal itu memiliki harta banyak, itu anak perempuannya nggak dikasih apa-apa, dipegang sepenuhnya oleh kaum laki-laki, oleh kerabat. Nah, Islam kemudian memberikan penetapan hukum bahwa semua anak dan kedua orang tua yang meninggal, kalau meninggal dengan pihak, maka dia wajib dapat, meskipun disembunyikan atau dipalingkan
membatalkan, menganulir hukum tentang waris yang berlaku di zaman jahiliyah. Fainal karena maka sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah itu dan bisa anak-anak wanita itu tidak dapat warisan, wal atfal juga anak-anak kecil. Jadi mereka mengesampingkan. Jadi zaman jahiliyah dulu kaum wanita dan anak-anak kecil itu tidak mendapatkan warisan apa-apa. Maka Islam datang memberikan kepastian hukum meskipun anak wanita dan anak-anak yang masih kecil, ya, seandainya yang meninggal itu meninggalkan anak-anak yatim yang masih kecil, tetap mendapatkan warisan, tidak dimonopoli oleh keluarganya atau pamannya. Kemudian wanita awal kismata tilkati ulil kurba, maka apabila kerabat dekat itu memberikan bagian waris, ayat kerabat yang maksudnya kerabat dekat yang meninggal, alladzi la yasri warisi, yang bukan ahli waris, wal yatama dan juga anak yatim, ayatan ini maksudnya anak-anak yatim orang-orang mukmin, wal masakina dan juga orang-orang miskin, ayat masakin mukminnya minal ajani, maksudnya orang-orang miskin yang beriman dan tetangga yang ada. Farsuquhu minhu, maka hendaklah mereka diberikan dari harta waris tersebut. Ayat itu minal mal maksud, maksudnya mereka diberikan harta tersebut sedikit qablal kismata, sebelum dibagi. Maknanya gimana Pak? Jadi begini Pak, yang ideal, yang benar, kalau ada orang meninggal hartanya banyak, itu ada aturan prosesi untuk pembagian harta. Pertama, inventarisir dulu harta tersebut. Ini yang meninggal ini punya utang enggak? Kalau punya utang, selesaikan hutangnya, lunasi dari harta yang ditinggalkan. Kalau dia pegang gadean misalnya mobil atau apa, selesaikan dulu. Jadi diinventarisir dulu itu harta. Apakah harta dia asli apa masih ada hubungan dengan orang? Misalnya punya mobil, ternyata mobilnya masih mobil leasing, ya, rumahnya masih kredit, diinventarisir dulu. Setelah diinventarisir, kemudian segala yang berhubungan sangkut paut dengan harta itu sudah diselesaikan, hutang-hutangnya, pegang gadeannya, termasuk misalnya ada perjanjian dia pernah nabrak orang itu sampai luka, bahwa nanti kalau untuk pengobatan saya akan jamin pembiayaannya sebelum pembiayaan itu diberikan, sebelum meninggal, yang jangan tolong tunaikan dulu. Kemudian juga biaya proses pemakaman dari mulai memandikan, mengapani, menyolatkan, kuburan, berapa biaya itu harus diambil dari harta yang meninggalkan. Nah, setelah itu
biasa kan tradisi di kita Pak nih, para nahdien. Kalau ada orang yang meninggal suka ada tahlilan 1 hari sampai 3 hari sampai 7 hari. Kan itu yang hadir itu tetangga dekat. Ya. Maka itu tetangga-tetangga yang hadir itu boleh dikasih Pak. Disini sebutkan. Wa idza hadal qismah, apabila hadir untuk pembagian ulil qurba oleh kerabat dekat itu harta warisan, bagi dong. 1 orang fakir miskin yang di sekitar situ. Yang kedua anak yatim di sekitar situ. Pernah nggak terjadi begitu Pak? Dari Erwin. Jadi kalau kita ada yang meninggal itu hartanya banyak. Setelah diinventarisir sisa daripada pembiayaan apa yang ditinggalkan, hutang-hutang segala macamnya, sisanya misalnya 10 miliar. Itu tetangga-tetangga dekat anak-anak yatim itu dapat bagian, tapi bukan waris Pak. Bagian itu sebagai rasa apa disebutnya? Uang kerohiman. Nah disinilah ulama cerdas Pak. Saya juga dulu bingung. Itu orang kalau habis nyolatin mayat suka dikasih amplop tuh. Iya kan? Masih berdiri doa kita dikasihin tuh. Kadang-kadang ada yang nggak mau dimasukin ke kantongnya. Kalau dulu malah pakai daun Pak, diikat daun itu kasih. Lalu ada kelompok tertentu bilang bid'ah. Ternyata nih dari sini sumbernya, membagi harta kepada kerabat dekat, kepada fakir miskin yang ada di situ. Cuma dikiasnya seperti itu. Kan suka di sini suka begitu nggak Pak? Kalau di kampung saya itu di Cibuni, di daerah-daerah kampung itu, kalau habis sholat nyolatin, begitu menjelang doa atau lagi doa tuh habis sholat mayat, suka ada keluarga itu ngasih amplop tuh. Ya isinya itu ada 20.000, ada 50.000 tergantung. Nah sebenarnya itu kias daripada uang kerohiman orang yang meninggal. Jadi sebelum dibagi waris, bagikan dulu sebagai rasa tasyakur kepada fakir miskin dan anak-anak yatim di sekitarnya, supaya menikmati. Kemudian wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa hadal qawl mandubun idza kanati warasati kibarun. Amma idza kanu saghira asigara falaisa 'alal wal illal qawl ma'ruf. Kemudian wa qulu lahum, katakan kepada mereka siapa? Fakir miskin yang hadir takjiah, yang lagi tahlil, ya. Katakan di kerabat dekat harus qaulan ma'ruf, kata-kata yang baik. Saudara-saudara, terima kasih. Saudara-saudara sudah hadir di sini dari 1 hari sampai 7 hari, ya. Telah memanjatkan doa, zikir untuk almarhum. Ini karena almarhum ninggalin hartanya lumayan. Gitu, maka saudara-saudara dapat bagian begitu. Qaulan ma'rufa, dengan kata-kata yang baik. Wa hadzal i'ta, dan pemberian ini mandub, merupakan sunnah. Tidak kanatil warasatu kibaran, apabila harta warisannya itu banyak. Amma idza kana sigharan, maka adapun kalau sedikit, falaisa 'alal wali illa qaulul ma'ruf, tidak ada keharusan bagi wali yang memegang warisan keluarga itu untuk memberikan, kecuali dengan kata-kata yang bagus. Maaf saudara-saudara, ini
adik saya ini, mamang saya ini, atau bapak saya ini meninggal, hartanya sedikit, boro-boro untuk dibagi buat anaknya saja nih, yang masih kurang. Mohon maaf ya, terima kasih. Nah, ini juga menjadi kias. Kenapa pada saat acara tahlilan ada makanan? Makanan itu yang sesungguhnya diambil dari harta yang meninggal, bukan utang pinjam ahli waris. Ini masuk kepada kategori sebagai uang kerahiman atau biaya kerahiman. Madorot Pak kalau sampai utang pinjamnya untuk biaya tahlilan tidak ada ketujuan. Dari mana biaya? Dari harta ya, tinggalkan. Kaya pula sebagaimana seperti orang berkata, maksudnya juru bicara ahli waris, inilah amliku hadal mal, sesungguhnya aku tidak memiliki harta ini. Inna mahaulaiku du'afa, karena sesungguhnya orang ini orang lemah alladzina la yaqiluna, yang tidak bisa, layakin alladzina, mereka yang layakin tidak berakal, wa yakbaru wa sayaqafuna haqqahum. Kemudian bagi mereka yang tidak memiliki nalar, lalu mereka bersifat sombong, fasayaqafuna haqqahum, maka mereka akan tahu hak-haknya. Ini maksudnya. Jadi bagi orang-orang yang tidak memiliki akal itu biasanya ada protes, tuh gimana sih orang kaya begini tapi tahlilan cuma telur doang. Gak disangka ya, hartanya banyak banget, itu ahli warisnya pelit nih. Gitu. Ya kalau yang meninggalnya tukang beca, rumahnya ngontrak, ya beseknya telur wajar lah. Nah ini orang kaya, anggota dewan meninggal, biaya tahlilannya pelit banget. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'afa khaufu 'alaihim, dan hendaklah mereka khawatir, takut, alladzina, mereka yang law taraku, andai saja mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan ya'afa, generasi atau anak cucu yang lemah, khafu 'alaihim, mereka khawatir atas keberadaan mereka. Ai wal yakhifal ladina yahduruna al-marid, maksudnya hendaklah takut mereka yang hadir ketika ada orang yang sakit, ala dan marid, terhadap keadaan anak-anak mereka yang sakit tersebut. Jadi misalnya orang sudah sakit-sakitan, ya, anaknya banyak, geriak, kalau orang Sunda geriak, belatung tulang gitu kan, masih kecil-kecil. Itu tuh yang ngejenguk orang yang sakit seperti itu tuh harus ngomong, Pak, harusnya Bapak nih khawatir meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil dalam keadaan lemah. Jadi oleh karena itu di sini jadi ada ukuran juga, Pak. Kan banyak nih orang-orang kaya diuji sama Allah, habis kekayaannya karena dia sakit misalnya, buat berobat sehingga jatuh miskin sampai ngontrak. Harusnya itu diperhitungkan. Itu egois sampai membiayai sakitnya sendiri, tidak berpikir bagaimana anak ditinggalkan. Ada kan begitu kan? Ikhtiar itu penting, tapi jangan ngabisin harta semua. Sering saya dengar itu informasi gitu, Pak, ini dulu orang ini kaya loh Pak,
sekarang kontrak, udah stroke, habis hartanya buat berobat, anaknya tuh sampai kebingungan, sekolah aja SD nggak tamat, gitu kan? Nah maksudnya adalah orang-orang itu takut meninggalkan anak cucu di kemudian hari dalam keadaan lemah. Intaraku ba'dal jika mereka meninggalkan setelah kematian mereka auladan sigharan, anak-anak yang masih kecil, khaf alaihim dunya, takut khawatir atas mereka kesempitan hidup, kelemahan. Wa hadza khitabu ma'al ladzina yajlisuna indal maut. Dan pembicaraan ini katanya berlaku bagi orang yang menengok yang takziah, yang sedang duduk menengok orang yang sakit. Jadi kita kalau nengok orang yang sakit, Pak, nasihat yang ada. Nasihat gimana Pak anak-anak gitu. Anak Bapak berapa? Gitu. Nengok orang sakit, mana orang sakit? Sakit apa Pak? Ini Pak jantung. Tetangga saya Pak, nggak ketolongan. Udah orang makin parah. Waduh, gitu. Jadi nengok orang yang sakit itu sebaiknya diberikan nasihat. Apa nasihatnya? Fayaqulun, mereka berkata, inna dzurriyyataka la yaghununa 'anka min Allahi syai'an. Sesungguhnya dzurriyyataka, keturunan itu tidak memiliki kekayaan sedikit pun kecuali yang datang dari Allah. Pak, anak-anak Bapak ini banyak yang masih susah Pak. Bapak ini kayaknya walaupun sakit gini harta Bapak masih banyak. Pak Usi bimalika di fulan wa fulan, maka hendaklah berwasiatlah dengan harta itu si fulan, si anu. Jadi harus dipernahin dulu apa dipernahin? Inventarisir lah. Dulu mertua saya tuh begitu mau meninggal ya, masih udah mulai uzur, dikumpulin anak-anaknya semua. Pokoknya lu kebagian semua anak gue, laki perempuan, pokoknya 800 meter sudah ada kontrakan semua. Anaknya 5, masuk istri saya bagian. Nah ini rumah yang buat tempatin, ada kontrakannya di belakang. Ini gue masih hidup. Gue kan masih pengen makan, pengen jajan. Ntar kalau gue meninggal baru ini jadikan waris. Gitu Pak. Kalau yang lain hibah berarti. Gitu. Jangan dikekewak apa dikekewak. Harta itu kita udah mujur masih aja belum dibagikan, masih dikuasai. Ada kawan saya itu yang bapaknya udah meninggal, itu rumah itu masih dikuasai oleh ibunya. Padahal anaknya banyak, ada yang tinggal di situ 2 orang, gitu. Belum pada punya rumah. Kenapa sih nggak langsung dibagi aja supaya tenang? Gitu. Nanti kan ibu dapat bagian 1/4 ini. Kita tinggal di anak yang mana? Itu Pak ya. Jadi ini penting. Kita kalau sudah mulai uzur sakit-sakitan itu kita perhatikan anak kita. Jangan sampai nanti sepeninggalan kita mereka kesulitan biaya hidup. Kan kita sering dapat berita Pak di media sosial, media massa, ada anak artis sampai dia jadi kuli nyuci motor. Padahal dulu waktu bapaknya masih jaya, apa aja dia miliki, ya.
Begitu bapaknya meninggal, habis semua hartanya. Anaknya sampai ngontrak. Nah itu jangan sampai begitu. Hendaklah mereka takut kalau meninggalkan anak cucu di belakang mereka dalam keadaan lemah. Maka orang-orang yang sakit, ketika kita menengoknya, menjenguknya, kita nasihati. Jadi harta itu Pak, jangan dikekang aja. Udah cepetan dibagi, bapak udah usul, anak sekian sudah bagi. Ya, sebelum meninggal. Kalau hartanya dikit, ya tetap dibagikan gitu kan, sesukanya, seadanya. Tapi ada juga orang yang dikasih warisan nggak mau Pak, warisannya utang. Jadi kan yang berhubungan dengan harta ini Pak, hal yang krusial sekali, sangat sensitif. Kemudian wahasil kalam, kesimpulan dari perbincangan ini kata pengarang atau penyusun kitab ini, Tafsir Al-Munir Sya'nawi Al-Bahrani. Ini disebutkan, innaka la tarda misla hadzal fikri nafsi. Sesungguhnya Anda tidak akan ridho misla hadzal fikri, seperti perbuatan ini dinafsika pada dirimu, fala tarda li akhikal muslim, maka engkau juga tidak akan ridho terhadap saudaramu yang muslim. Apa maknanya? Jadi kita tidak akan ridho meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah. Maka kita pun tidak akan ridho melihat saudara-saudara kita seperti maka perlu dinasihati. Ya, jangan pakai kawin dulu itu harta ya. Anak-anak sampai tak kebagian apa-apa. Oh nggak tahu kan harta bapak lu banyak, ya banyak. Gua abah kawin dulu, santai. Nah kita nih yang sesama muslim watawa saubil ab watawa saubil sob. Boleh Pak. Ini yang bapak kan masih punya anak banyak Pak. Sudahlah itu harta itu diberikan ke anak, jangan semuanya dihabisi gitu. Wah poya-poya segala macam, kasihan. Itu tetangga saya kan bapaknya mantan lurah, dia termasuk panitia 9 pembebasan tanah buat Angkasa Pura. Itu tahun 80-an duit itu dikarunin Pak. Anaknya wah pokoknya diberikan fasilitas apa saja, tapi lupa menyekolahkan anak. Begitu saya bangun rumah di situ, anaknya sampai jadi kenek bangun rumah saya itu susah. Masya Allah. Sekarang saya lihat tinggal di sini nih dekat Nagrak, sana apa nih Pak? Hah? Cadas. Ketemu saya lagi dorong gerobak jadi pemulung. Masya Allah. Itu nyesel tuh anak yang gitu kan, orang tuanya kaya susah. Ini penting. Anasin qala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minul 'abdu hatta yuhibbal akhi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi bersabda, kata Anas, tidak beriman seorang hamba itu sampai dia mencintai saudaranya apa yang menyebabkan dicintai. Maknanya
bahwa kita harus mencintai anak keluarga kita seperti mencintai diri kita sendiri. Jangan egois. Kadang kita suka egois, Pak. Anak merasa masih kecil-kecil bisa sekolah, kita seenaknya aja ngatur-ngatur mereka ingin seperti kita. Seakan-akan tuh anak itu milik mutlak, tidak diberikan kesempatan untuk berkreasi seinginnya dia. Kemudian juga harta juga tidak diberitahu kita punya harta berapa, karena kita udah usul. Satu ketika saya di gado-gado, Pak, di pinggir jalan. Saya bilang, "Pok, kenapa nggak di situ aja, Pok, bikin lapak gado-gado? Ini kan rumah kosong, Pak. Tempat orang, Pak. Ini rumah mewah begini, kosong begini, Pok. Punya orang BSD gitu." Orang yang suka sini, nggak pernah kesini, kok udah lama, nggak pernah berbusuk. Rumah itu kalau saya taksir sekitar 3 miliar. Saya berpikir gini, jangan-jangan ini orang udah meninggal, anaknya nggak tahu kalau bapaknya punya harta di sini. Itu alibi saya, iya kan? Karena nggak diinventarisir. Jadi penting buat kita. Kemudian falyattaqullah, maka hendaklah takut kepada fi amril yatam, pada urusan anak yatim. Kenapa hubungan anak yatim? Karena yang meninggalkan ini harta ini bisa jadi orang-orang yang memiliki harta dan dia punya anak masih kecil-kecil. Hendaklah takut kepada fi amril yatam, pada urusan dengan anak-anak yatim. Wal yaqulu qawlan sadida ayatan, dan hendaklah berkata kepada anak yatim dengan kata-kata yang baik. Ayatan maksudnya dengan keadilan. Ida arabu ba'da ghairihim, apabila mereka nanti dewasa, mereka nanti tumbuh. Ya, ini ceritanya jadi kan pamannya, Pak, misalnya nih. Begitu ada yang meninggal punya harta banyak, dipeganglah oleh kakaknya. Berarti kan paman si yatim. Karena dia masih kecil-kecil kan diserahkan harta, nggak ngerti, Pak. Pegang dulu urus dulu tuh hartanya oleh keluarganya, oleh pamannya atau oleh Pak D-nya. Nah, nanti kalau sudah dewasa, kasih tahu bahwa ini peninggalan orang tua sekian. Jangan dicurangi. Karena bisa jadi nanti dicurangi, hartanya habis. Begitu udah dewasa, paman, om, harta peninggalan bapak saya mana? Kan habis buat biaya hidup gitu. Itu terjadi pada ibu saya, Pak. Ibu saya itu orang Bogor. Kemudian punya suami orang Kerawang, bapak saya. Ikut suaminya, Pak. Beberapa tahun kemudian datang ke Bogor karena hartanya hektaran itu di daerah Kalapanungga. Pegang oleh mamangnya pada saat itu kepala desa. Saya ingat aja sih cerita mak saya itu, tapi saya belum pernah nyaksiin. Wah, kalau mau gilir rumah gini dulu pakai kuda. Wah, ditanya, "Mang, harta bagian saya mana, Mang, warisan?" Kan lu setiap kesini gua kasih beras, jadi udah dihitung itu ketemu. Sampai sekarang itu ada mantan lurah siap bekerja sama untuk menggugat. Saya bilang nggak usah, orang tua meninggal ngapain, siang. Kata orang Cepeng kan nggak jemur, nggak berkah. Jadi hati-hati nih. Kalau kita memegang amanah,
Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya mereka orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, ay ala wajhil ghasab, maksudnya dengan cara gosok. Gosok itu ngambil hak orang lain tanpa izin, tapi bukan nyuri. Hal kecil misalnya Bapak mau wudhu pakai sendal yang ada, itu namanya gosok. Tidak niat ngambil, tidak niat nyuri, tapi menggunakan hak orang tanpa izin, namanya gosok. Paham? Kan kita main enak aja lah, sendal di situ ini mau ngambil wudhu, itu masuk gosok. Gosok itu mengambil barang orang, memakai barang orang tanpa izin, tapi tidak niat mencuri. Nah ini sering terjadi ya. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maksudnya dengan cara menggosok. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang tersebut sedang berupaya memakan fi butunihim, di perut mereka itu naran, api. Ai haraman, maksudnya haram yang memakan anak yatim dengan cara zalim itu. Adilah nar, yang menyebabkan diganti dengan api. Au yuqalu, atau ada ulama yang berpendapat yaj'allahu fi butunin nara yaumil qiyamah. Allah akan jadikan di dalam perut mereka itu api yaumil qiyamah, di hari kiamat. Biar yakhluqu lahu nara, dengan Allah menciptakan perut mereka api di dalam perut, yakuluna fi butunin, yang memakan api itu di dalam perut mereka. Jadi harta anak yatim yang dimakan oleh orang tersebut, nanti di akhirat harta itu akan tumbuh di dalam perut jadi api, yang api itu bakar seluruh organ tubuh yang ada di dalam perut. Itu kan. Wasaya sekalipun saya turun nara, maksudnya dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Buku dan lain menjadi barang yang tidak diketahui, ya, goyah usidatiha, puncak daripada kedahsyatannya panasnya api tersebut. Illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala yang tahu. Gitu. Ini baru sekedar mukadimah. Hati-hati dengan harta waris. Saya kira itu dulu Pak ya. Nanti kita lanjutkan kalau ada waktu dan ada kesempatan, kita akan jelaskan lagi insyaallah. Ini kata masalah krusial atau masalah waris insyaallah. Orang cuek sekarang. Demikian, kalau yang mau bertanya nanti setelah sholat ya, kita ngobrol-ngobrol kalau misalnya. Semoga Allah membimbing kita dan